Halo guys, ketemu lagi gua di sini. Gua akan ngebahas tentang timnas Indonesia yang perlu diperbaiki dari berbagai sektor. Kalau menurut gua, seperti di back, lini tengah, striker, sayap. Contoh gol pertama Jepang. Kita itu salah tidak menutup ruang tembak gitu, ruang umpan ibaratnya, malah membiarkan Jepang untuk mengumpan gitu. Mengumpan ibaratnya kita itu bisa pressing ketat gitu. Pressing ketat lah. Nah, kalau back itu tidak bisa mengandalkan back yang itu aja gitu. Kita harus ada cadangan back yang berkualitas yang sama, karena back itu kadang ada cederanya, bahkan karena akumulasi kartu. Jadi kita bisa punya back yang bagus dengan kualitas sama. Tuh, kalau menurut gua pribadi. Lalu kalau dari sektor lini tengah, kita harus bisa menciptakan peluang dan akurasi umpan yang bagus. Jadi agar striker bisa menciptakan peluang bahkan gol. Karena lini tengah itu penting gitu, harus bisa ngedep, harus bisa nyerang gitu, punya fisik tinggi lah, fisik yang cepat, tinggi dan bagus gitu. Karena seorang lini tengah itu harus punya jiwa yang haus gol dan juga assist, agar bisa menciptakan peluang matang gitu. Nah, kalau striker kita harus punya kualitas yang tinggi gitu, dan haus gol di setiap pertandingan gitu, yang sekiranya bisa diumpan dari lini tengah ke striker bisa mematangkan dengan maksimal gitu. Jadi harus matang lah dan bisa menciptakan peluang gol gitu. Dari lini sayap harus punya jiwa insting gol dan bisa memberikan assist matang untuk striker. Jadi masih panjang proses yang harus kita lalui. Kita harus bisa selalu mendukung timnas agar bisa lolos ke Piala Dunia. Karena kalau kita nggak perbaiki, akan jauh lebih sulit lawannya ketika lawan-lawan negara-negara yang lain yang jauh berkembang di atas kita. Dari kita kalau mau harus berkembang harus punya chemistry yang matang, yang bagus, dan rasa ego yang rendah gitu. Jadi untuk anak muda yang masih kecil-kecil sekarang, belajar terus sepak bola agar bisa di kemudian hari bisa sukses. Bisa sukses
dan bisa mengharumkan nama bangsa tanah air Indonesia di kancah internasional. Itu harus ada dan harus bisa selalu support di saat menang atau kalah dan memberikan masukan untuk timnas kita, ya kan. Barangkali suara kita bisa didengarkan dan bisa sampai dan untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Jadi kalau menurut gue seperti itu gitu, karena kita harus belajar sabar melalui prosesnya, walaupun panjang, tapi kita harus bisa lah gitu. Karena Jepang bisa sehebat dan sekuat itu, prosesnya mereka juga panjang gitu. Latihannya tuh pasti dari kecil juga udah dilatih bener-bener gitu. Makanya pas di saat mereka dewasa bisa lebih matang gitu dan mempunyai chemistry yang bagus gitu. Karena mereka juga mainnya di liga-liga Eropa dan pemain penting juga gitu. Ya sama kayak kita, cuman kalau kita kan bedanya timnas kita tuh chemistry-nya kurang lah gitu. Jadi masih kurang saling supportnya gitu. Karena latihannya kan dadakan gitu. Jadi kalau kita mau hebat, minimal bisa seimbang dengan negara-negara lain, ya terus berjuang dan berusaha. Kereta di balik hasil yang buruk pasti akan ada hasil yang bagus. Jadi kita harus percaya proses bahwa Indonesia bisa berkembang, bisa lebih matang. Kereta, lewat lagi kereta. Mau dari sepak bola Indonesia, mau atlet-atlet lain gitu, harus tetap berjuang dan harus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional gitu. Walaupun kadang adalah rasa iri atau rasa apa gitu, cuman balik lagi ke niat kita berjuang untuk siapa gitu. Apapun hasilnya kita harus bisa selalu support, selalu ngedukung, mau kalah mau menang, untuk Indonesia berkembang jauh lebih pesat gitu. Jadi kalau emang udah waktunya kita lolos di Piala Dunia, ya udah waktunya. Kalau emang belum lolos, ya nggak usah kecewa gitu. Berarti kita harus banyak belajar lagi agar bisa lebih baik gitu. Karena proses masih panjang, bro. Karena selalu datang yang baru, jadi chemistry mungkin kurang gitu. Jadi itulah pelajaran yang harus kita petik gitu. Harus mempunyai rasa sabar tinggi, karena rasa sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada yang bilang rasa sabar itu ada batasnya, no. Karena rasa sabar itu tidak ada rasa batasnya. Kita harus bersabar, percaya sama proses, karena kelak timnas kita bisa lebih berkembang, lebih baik dan lebih pesat gitu. Semangat untuk timnas Indonesia. Apapun yang didapatkan hasilnya itu udah bagus, sudah memberikan yang terbaik. Jadi segitu aja video dari gua.
Jangan lupa untuk bahagia hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you. Bye bye.